pertanyaan dari seorang istri yang ingin mengetahui apakah hukum dilaknat oleh malaikat berlaku juga jika seorang suami menolak ajakan istri. Yang saya dengar hanya istri saja yang dilaknat malaikat jika menolak ajakan suami. Ada kalimat penutup ya Ustadz? Semoga berlaku juga sebaliknya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bertanya hukum syar'i, jangan menggunakan egoisme. Ya. Kita harus membuka hati kita, membuka pikiran kita, ini hukum Allah. Masuk akal kita atau tidak masuk akal, selama Allah yang tentukan, selesai. Apa firman Allah SWT? Maka nali mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi orang yang mengaku laki-laki mukmin dan perempuan mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu hukum, mereka masih punya pilihan yang lainnya. Memang sudah begitu. Kita walaupun para sahabat dulu menjadikan khamr itu minuman mereka seharian. Waktu masa jahiliyah. Saking sukanya mereka sama khamr sampai proses pengharaman amr melalui 3 kali proses turun ayat. Terakhir itu baru turun surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 90 atau 92 itu tentang masalah pengharaman khamar. Sebelumnya cuma dilarang sholat dalam kondisi mabuk karena mereka punya satu tradisi seperti itu. Ya. Tapi seperti itulah akhirnya mereka tinggalkan juga. Ujungnya akan mereka tinggalkan. Jadi memang ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala kita terima walaupun kita tidak suka. Itu poin dulu. Baik sekarang tentang masalah inti pertanyaan. Apakah berlaku laknat Allah kepada suami yang menolak ajakan biologis istrinya? Sebagaimana hadis menyebutkan kalau istri yang menolak ajakan suaminya dilaknat, jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu hukum Allah. Yang ada dalam dalil istri yang dilaknat. Ada alasan-alasannya. Alasan yang pertama, jarang sekali suami nolak. Iya. Coba saya tanya sini, ini laki-laki sekian ribu orang datang. Antum kalau diajak sama istri nolak gak? Ah, sudah dengar akhwat? Gak ada yang nolak. Kecuali istrinya bau, ya, bau jengkol, bau nggak mandi mungkin. Tapi kalau dia wangi, dia cantik, siapa yang nolak? Laki-laki itu colek sedikit langsung dia semangat. Jadi nggak mungkin laki-laki nolak itu. Kecuali dalam, insya Allah dalam kondisi dia sakit pun selama belum stroke pasti dia mau. Sampai ada istilah di kalangan lelucon antara laki-laki. Kalau laki-laki itu pun sudah mau sakarat, ya sudah mau meninggal, tapi antum masih ajak bicara tentang nikmatnya biologis, dia semangat. Emang sudah begitu. Beda sama perempuan. Perempuan itu butuh dirangsang dulu, butuh keadaan yang nyaman dulu, butuh kata-kata rayuan dulu, baru dia mau. Kan begitu. Oleh karena itu kalau laki-laki sudah coba mengajak istrinya, sudah coba merayu dan dia nolak, disitulah dia kena laknat. Kan begitu. Poin yang lain. Laki-laki sama perempuan beda dari sisi syahwat. Laki-laki itu karena memang Allah ciptakan mereka untuk di luar rumah maksudnya ya. Sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Kan di luar rumah semua ya. Berarti kan fitnah di luar ini besar sekali, godaan. Yang bisa menimpah mereka. Gitu kan. Oleh karena itu mereka butuh untuk dipenuhi kebutuhannya. Sementara perempuan lebih banyak di rumah, lebih tenang secara kejiwaan. Ya. Sehingga gejolak dalam masalah biologis itu lebih besar bagi laki-laki. Belum lagi sebagian ulama mengatakan sperma itu mengandung api, ada kandungan apinya. Saya tidak tahu secara medis, tapi saya pernah dapat dalam beberapa buku ulama memang seperti itu. Sehingga dia panas. Umumnya laki-laki itu kalau tidak terlampiaskan maka dia emosi. Larinya ke emosi. Karena memang pengaruh daripada sperma itu sendiri. Nah karena efek ini makanya dianjurkan perempuan itu untuk melayani suaminya. Karena dengan dia layani suaminya secara biologis, maka secara otomatis nanti di luar dia akan terbendung dari kemaksiatan. Dan memang dia tidak bisa menolak, susah kalau godaan datang di luar rumah. Perempuan itu sulit. Perempuan itu kalau sudah tidak mau biologis, tidak bisa terjadi kecuali dia diperkosa. Benar nggak? Kalau laki-laki, biar nggak digoda bisa terjadi. Kan begitu. Laki-laki itu kalau sudah terpicu sedikit syahwatnya, mau orang jelek, mau pokoknya dia tergoda syahwat, dia, kalau perempuan enggak.
Kalau dia tidak mau, dia tidak akan terjadi kecuali diperkosa. Memang sudah begitu. Jadi ini memang secara kejiwaan, memang laki-laki membutuhkan itu. Sisi yang lain ini jawaban yang terpenting sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta lebih tahu tentang masalah kebutuhan masing-masing, gitu kan? Allah lebih tahu tentang kebutuhan masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantungkan beberapa hukum. Kalau kita baca letter-let, itu seakan-akan tanda kutip di sini ya, tanda kutip, jangan disalahfahami. Itu seperti menzalimi wanita. Contoh misalnya, apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Wanita ahli surga. Wanita ahli surga. Jadi ada jaminan surga buat mereka yang seperti ini. Wanita yang kalau dia menyakiti atau disakiti oleh suaminya. Garis bawahi kata-kata disakiti. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti atau dia disakiti. Maka dia akan datang pada suaminya di malam hari sambil memegang tangannya dan mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata saya sampai engkau ridho kepadaku. Pertanyaan sederhana sekarang. Kenapa ada bahasa disakiti? Sekarang kan kalau menyakiti, wajar orang minta maaf kan. Itu kan salaman itu, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho, seakan-akan maafin saya. Bagaimana memahami dalil ini? Ada bahasa Nabi SAW kalau dia disakiti. Berat ya. Dia sudah disakiti perasaannya, dia yang datang minta keridhaan suaminya. Kok bisa? Ternyata ulama bahas masalah ini. Subhanallah, detail sekali. Jadi karakter laki-laki, karena kita ini memang Allah ciptakan manusia di luar rumah ya. Jadi saya berikan gambaran sholat berjamaah di masjid. Udah biasalah, hujan, panas, sudah biasa. Makanya kita nggak butuh hand body, sunblock, nggak butuh. Emang sudah makhluk luar rumah gitu ya. Nah iya, laki-laki sudah begitu ya. Antar jenazah, jihad, apalagi jihad, mungkin mandi berapa hari nggak mandi gitu. Karena susah dapat, ini peluru bisa ditembakin kalau kita luangin waktu buat mandi, kan susah. Jadi memang kita di luar ini. Nah dengan kondisi kita di luar rumah seperti itu, berarti sifat defense laki-laki itu kuat sekali. Pertahanannya kuat. Kapan dia diserang, yang terjadi adalah pertahanan. Makanya saya sering nasihati para ummahat sebagai istri, kalau menghadapi suami, jangan pakai cara laki-laki. Misal contoh banting pintu. Karena laki-laki bisa rubuhin pintu. Gitu kan. Anda pecahin satu piring, dia pecahin satu rak. Kan gitu. Dia perempuan ini teriak, laki-laki bisa lebih keras suaranya. Allah sudah kasih suara yang lembut dan air mata. Itu senjatanya perempuan tuh. Kalau sudah laki-laki dihadapi begitu nggak bisa buat apa-apa. Antum baru mau marah, istrinya sudah nangis. Coba kalau dia tangannya di sini, kamu begini, oh kamu juga. Kan begitu. Ya. Ternyata teman-teman luar biasa hikmah hadis ini. Jadi kita ini laki-laki, kalau tiba-tiba istri bilang, kamu pasti buat gini, kamu begini tuh. Yang terjadi apa? Defense duluan. Pertahanan dulu. Enggak. Walaupun kita lakukan, enggak. Kan gitu. Karena serangan. Coba kalau dia gunakan cara ini. Antum bayangkan nih, kalau kita lagi buat salah, istri datang. Sudah jelas-jelas kita salah ini. Dia salaman. Kalau misalnya saya buat salah, maafin saya. Apa yang terjadi? Oh enggak, saya yang salah. Wah, gitu. Keluar ke jantan, ya ngakuin kesalahan. Nah itu hikmahnya. Karena Allah pencipta lebih tahu karakter laki-laki, jangan dengan keras, nggak bisa. Diajak berantem benar dia, gitu kan. Makanya dengan lemah lembut, dengan kesantunan itu luar biasa. Menundukkan bagaimana egonya laki-laki itu tertunduk itu dengan cara seperti itu. Ya, jadi kasus masalah laknat ini adalah sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak diancam seperti ini mungkin perempuan malas. Dia kan butuh dirangsang dulu. Ada sebagian laki-laki dia sudah syahwatnya penuh di kepalanya. Dia nggak ada waktu untuk merayu lagi. Dia langsung tiba-tiba mau lampiaskan ke istrinya. Istrinya butuh dirayu dulu, kasih bunga dulu, kasih coklat dulu. Ini kapan biologisnya? Iya kan? Makanya datang, dilaknat loh kalau tidak layani. Oh ada laknat nih. Jadi biar saya nggak dirayu, layani aja deh. Kan begitu. Begitu memahaminya. Masya Allah. Benar gak Mar? Benar Ustaz. Pengakuan laki-laki. Ini pada senang nih, apalagi yang istrinya ada di belakang Ustaz. Terjawab sudah.